Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Berjumpa lagi dengan Ustazah Femi, dan kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap lingkungan, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Membuat daftar pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Dan kedua, mengenal pemanfaatan sumber daya alam tiap daerah. Wawancara. Apakah wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk memperoleh informasi. Orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut narasumber. Orang yang mengajukan pertanyaan pada orang yang diwawancarai disebut pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, seorang pewawancara harus dapat membuat kalimat tanya yang dapat menjawab rasa ingin tahunya. Bagaimana ya caranya membuat kalimat tanya dengan benar? Yuk, simak terus materinya. Kalimat tanya yang baik dan benar biasanya diawali dengan kata tanya atau yang biasa kita sebut dengan 5W plus 1H, yaitu 1. What, apa, 2. When, kapan, 3. Where, di mana, 4. Who, siapa, 5. Why, mengapa, 6. How, bagaimana. 1. What atau apa digunakan untuk menanyakan objek, peristiwa, atau arti sebuah istilah. Contoh, apa makanan pokok masyarakat Indonesia? When atau kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contoh, kapan para petani bisa memanen padi? Where atau di mana digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa. Contoh, di mana petani menanam padi? Who atau siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contoh, siapa yang menanam padi? Why atau mengapa digunakan untuk menanyakan alasan terjadinya sesuatu. Contoh, mengapa nasi menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia? How atau bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, bagaimana tahapan menanam padi? Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang penggunaan kata tanya untuk membuat kalimat tanya? Jika sudah, mari kita berlatih. Amati gambar, kemudian tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam telah tersedia di alam untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup, khususnya manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita hendaknya bersyukur atas karunia Tuhan tersebut.
Kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia disebut dengan kegiatan ekonomi. Tiap daerah memiliki aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung ketersediaan sumber daya alam di daerahnya. Kenampakan alam atau bentang alam yaitu segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Kenampakan alam meliputi wilayah daratan dan perairan. Kalau daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Nah, kalau perairan berarti sebaliknya ya. Kenampakan alam atau bentang alam yang akan kita pelajari kali ini adalah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yang pertama, pantai. Sumber daya alam di pantai contohnya ikan, udang, dan lain-lain. Kalau manfaatnya, tempat wisata, tambak garam, dan lain-lain. Mata pencariannya bisa sebagai nelayan, petani garam, dan masih banyak lagi. Yang kedua, dataran tinggi. Sumber daya alamnya contohnya tanaman kebun, misalkan kopi, teh. Manfaatnya yaitu sebagai menghasil buah, objek wisata. Kemudian mata pencahariannya bisa menjadi petani. Dan yang terakhir adalah dataran rendah. Sumber daya alam yang berada di dataran rendah contohnya padi, jagung, dan hewan ternak. Manfaatnya sebagai lahan pertanian, industri, dan lain-lain. Kalau mata pencariannya ada yang menjadi petani, pegawai pabrik, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari Ustazah Femi. Semoga kalian paham ya. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan dan tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.